warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji Aqidatul Awam tentang akidah-akidah, hal-hal yang mesti kita yakini sebagai orang Islam. Kita buka majelis kita dengan kirim hadiah Al-Fatihah atau guru-guru kita ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa derajat ma'adat ma yaqulu bi al-sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ta'ala Ilai Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Malik Al-Maki, Ilai Sayyid Muhammad Ibn Ali Ibn Abbas Al-Malik Al-Maki, Ilai Kiai Al-Ustadz Muhammad Ihya Al-Muddin Allahumma fanabdu al-mutudara Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. Fil kutubis samawiyati, menjelaskan tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan Allah dari langit. Al-kutubu, yaitu kitab-kitab, al-mudawwanatu, yang dibukukan, al-arba'atu, yang jumlahnya ada 4, as-suhufu, dan beberapa lembar. Ada kitab-kitab yang sifatnya lembaran, ada kitab-kitab yang sifatnya dibukukan. Yang pertama, al-kutubul mudawwanatul arba'ah, kitab-kitab yang dibukukan yang jumlahnya ada 4. Qala, berkata an-nazim, pembuat nazam, pembuat syair ini rahimahullah, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun, ada 4, min kutubin, dari beberapa kitab, tafsiluha, perinciannya, Tauratu Musa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, bil huda, dengan hidayah, dengan petunjuk, tanziluha, penurunannya Taurah, atau proses penurunannya Taurah itu di antara isinya adalah dengan petunjuk. Zabur Dawud, Zabur, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Wa Injilu, dan kitab Injil, ala Isa, kepada Nabi Isa. Wa Furqanun, dan Furqan, nama lain dari Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqana, surah Al-Furqan, itu namanya surah tentang Al-Quran. Banyak nama-nama lain dari Al-Quran. Di antaranya Furqan, artinya faraqadarnya membedakan, memisah. Berarti dengan Al-Quran memisah antara yang hak dengan batil, memisah antara iman dan kufur. Wa Furqanun, dan Al-Quran, ala khairil mala, diturunkan kepada sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mufradat, At-Tauratu, kitab Taurat. Kila, ada pendapat mengatakan ma'khudun min wara az-zandu. Taurat itu apa sih artinya Taurat? Karena ini ditinjau dari segi bahasa, dari sisi huruf-huruf, maka ada yang mengatakan wara az-zandu dari kata-kata itu. Ai, maksudnya kharaja naruhu, keluar apinya. Az-zandu itu artinya lengan. Lengan atau tangan. Wara itu artinya berapi. Tangannya berapi. Maksudnya bagaimana? Fa innaha, sungguhnya api itu, nurun, adalah cahaya, wadhiya, dan juga cahaya, sinar. Karena Nabi Musa itu kan mukjizatnya diantaranya apa? Tangannya bersinar.
Di antara mukjizat Nabi Musa, apa yang pertama? Tongkat jadi ular. Yang kedua, tangannya itu bisa bersinar. Karena waktu itu kan waktu cerita awalnya beliau diberi mukjizat tersebut, beliau berangkat dari Nabi Syuaib untuk menuju pulang kampung. Ketika beliau pulang bersama istrinya, kemalaman di bukit. Kemudian beliau melihat ada nyala api di bukit itu. Di surah Toha itu. Idra'a nara faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu diam di sini ya. Saya melihat ada api di sana. Sa'atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Saya mau lihat sana, kalau nanti saya bawa api itu untuk kita atau saya dapat petunjuk. Pokoknya kamu diam di sini aja. Ketika nyamperin ternyata jumpa dengan Allah. Berbincang-bincang dengan Allah. Nah, ternyata di situ, di bukit itu datang perintah Allah untuk dakwah. Untuk kamu sekarang enggak usah pulang kampung. Nah, kamu sekarang tugasnya dakwah kepada Nabi Musa. Dakwah kepada Fir'aun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Maka di antara bekalnya disuruh lempar tongkat kamu. Tongkatnya dilempar, langsung berubah jadi ular. Maka ini berbeda dengan sihir. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu memang sebenarnya dia nggak berubah nggak berubah jadi ular. Hanya matanya saja yang dipengaruhi. Gitu. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'adzim. Ketika tukang sihirnya Fir'aun, falamma alqaw, ketika tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali mereka, tongkat mereka, saharu a'yunan nas. Mereka mensihir mata-matanya manusia. Jadi sebenarnya masih tetap tali aja, sebenarnya masih tetap tongkat. Tapi mata-matanya dipengaruhi. Wah, kelihatannya. Wastarhabuhum, kemudian mereka menakut-nakuti manusia. Pada lari-lari, padahal cuman tetap tali saja. Tetapi ketika tukang sihir, karena sihir itu kan anggap seperti sulap. Dia tahu triknya bagaimana. Sehingga ketika mereka melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, betul-betul berubah tongkat itu berubah jadi ular. Maka mereka langsung beriman, karena mereka ngerti, wah ini bukan trik ini asli, memang wujudnya berubah dari tongkat menjadi ular. Akhirnya mereka langsung beriman. Malah yang iman pertama adalah tukang sihir, karena mereka ngerti ini bukan trik. Nah, namanya mukjizat. Namanya mukjizat itu mengalahkan, nggak mungkin bisa dikalahkan. Nah, kemudian yang kedua, ketika tangannya Nabi Musa itu kalau dimasukkan ke dalam lengannya atau ke dalam lengan lah, kemudian dikeluarkan, ini bisa menjadi bercahaya. Nah, sehingga beliau waktu pulang perjalanan itu malam-malam dengan cahaya yang Allah berikan di tangan Nabi Musa. Itu diantara mukjizat yang terkenal. Maka banyak mukjizat Nabi Musa, laut dibelah, kemudian batu dipukul, keluar air mancur, sumber air, dan yang lain-lain juga. Tapi yang diantara yang terkenal adalah tangannya bercahaya, sehingga Taurat itu sebagian orang-orang ahli bahasa mengatakan ini dari kata-kata waro azandu, berarti tangan yang berapi, tangan yang bercahaya. Az-Zaburu, kitab Zabur, Al-Kitabu adalah kitab, artinya kitab. Zabur artinya kitab. Wa utliqa, Zabur itu dimaksudkan ala kitab Daud alaihissalam, terhadap kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Al-Injil, Injil kila, pendapat mengatakan makhudun minan najl, diambil dari kata an-najl. Apa najl itu? Bahwa najl itu istikhraju khulasati syai', mengeluarkan intinya sesuatu, mengeluarkan ringkasan dari sesuatu. Wa summiya, Injil dikatakan
Wasummiya, dan dinamai kitab Isa alaihissalam, kitabnya Nabi Isa alaihissalam, bidzalika dengan nama Injil. Kenapa kalau kitabnya Nabi Isa disebut dengan Injil? Listikhlasihi nurat Taurah, karena dia meringkas atau mengambil inti-intinya dari nurnya kitab Taurat. Kitab Taurat kan lebih dulu urutannya. Nah, baru kemudian kitab Injil itu setelahnya. Nah, dan dia mengambil inti-intinya dari kitab Taurat tersebut atau ringkasan-ringkasannya. Wa minhu, dan dari sumber yang sama juga, qila lil waladi najlu abi. Karena tadi dikatakan bahwa najl itu artinya mengambil ringkasan sesuatu atau mengambil intinya sesuatu, sehingga kalau anak itu namanya najlu abi, ringkasan bapaknya atau inti dari bapaknya. Ya kan gitu. Anak itu adalah ringkasan, kan sebagian dari bapaknya. Tapi kan tidak seluruhnya, intinya saja diambil ringkasan atau intinya. Listikhlasihi minhu, karena anak itu adalah merupakan ringkasan atau inti dari bapak. Kila, ada pendapat mengatakan kalimatu Yunaniyah, kalimah bahasa Yunani. Maknanya Injil itu al-busyra, adalah kabar gembira. Al-busyra adalah kabar gembira. Sebagian mengatakan demikian, tuh penafsiran ahli bahasa. Wal Furqan, kitab Furqan, ismun adalah nama min asma'il Qur'an, dari nama-nama Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an banyak. Di antaranya Al-Furqan. Maknahu, artinya al-fariqu, adalah pemisah atau pembeda bainal haqqi, di antara hak wal batili, dan yang batil. Al-mala'u khairil mala'. Al-mala' maksudnya asyraful qaum, orang-orang mulianya di antara kaum. Satu kaum, satu kumpulan orang mulia itu namanya al-mala'. Qala al-mala'u fir'aun, pemuka-pemukanya Fir'aun mengatakan, ya al-mala'. Jadi kalau khairil mala' berarti sebaik-baiknya pemuka-pemuka manusia. Maksudnya para nabi maksudnya. Wal muradu bihi, maksudnya al-mala' ini pemuka-pemuka kaum kita dalam yang di sini, maksudnya huna di sini pembahasan ini al-anbiya wal mursalun, adalah para nabi dan para rasul. Jadi khairil mala', sebaik-baik pemuka manusia. Nah, sebaik-baik pemuka manusia itu adalah para nabi, para rasul. Dan nabi adalah terbaik di antara para nabi dan para rasul. Wa khairul mala', dan sebaik-baik pemuka manusia Sayyidina Muhammad SAW adalah pimpinan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Asyarhu, penjelasannya. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Apa yang wajib? Ayya'taqida, untuk meyakini, annallaha, sungguhnya Allah, anzala, telah menurunkan kutuban, beberapa kitab, samawiyatan, yang berasal dari langit. Auhaha, yang Allah mewahyukan kitab itu, ila rusulihi, kepada utusan-utusan Allah, wa anbiya'ihi, dan para nabi-nabinya Allah. Apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi itu setiap orang yang diberi wahyu oleh Allah, diperintah untuk menyampaikan atau tidak. Tapi kalau rasul ada tambahan lagi, dia diberi wahyu dan diperintah untuk menyampaikan. Atau ringkasnya, kalau rasul itu dia punya syariat baru, sedangkan nabi tidak. Dia hanya meneruskan syariatnya rasul yang sebelumnya. Allahu Akbar. Sehingga setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Faminha, maka di antara kitab-kitab itu mudawwanatun, ada yang dibukukan, ada yang bentuknya buku. Wa minha, dan di antara kitab-kitab itu ma la ilma lana, ada kitab yang kita tidak tahu sama sekali bihi, tentang kitab itu. Ya, kitab-kitab yang Allah ceritakan ada yang kita ketahui, dan ada kitab-kitab yang Allah turunkan tapi nggak diceritakan kepada kita.
pada umat akhir zaman, kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, dalilnya, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Al-ayah. Kana an-nasu adalah manusia ummatan sebagai satu umat, wahidatan yang satu. Fab'atsa maka Allah mengirim, fab'atsallahu maka Allah mengirim an-nabiyyin para nabi mubasysyirin dengan membawa kabar gembira, wa mundhirin dan juga membawa ancaman. Kabar gembira kalau taat masuk surga, kalau maksiat masuk neraka. Wa anzala dan Allah menurunkan ma'hum beserta para nabi, para rasul, al-kitaba, kitab, bil haqqi dengan kebenaran, liyahkuma supaya nabi itu menghukumi bainan nasi di antara manusia, fima dalam hal apa saja, ikhtalafu yang mereka berselisih, fihi di dalamnya. Surah Al-Baqarah. Jadi di antaranya kitab itu untuk memutuskan perselisihan di antara manusia. Apa aja perselisihan, ya kembali kita kepada kitabullah. Karena kalau semua, kayak kemarin kita sempat bahas tuh, kebaikan itu relatif. Nah, kebaikan itu relatif. Setiap satu sisi, setiap benda, setiap hal apa saja mesti dia punya dua sisi. Gitu. Dilihat dari sisi mana kita melihatnya. Ya dari sisi mana kita melihatnya. Kayak apa namanya? Itu meracuni. Meracuni itu bagus apa enggak? Wah, buruk itu. Nah, tapi kalau meracuni hama kan bagus untuk pertanian. Buruk untuk hamanya. Ya, hamanya kan terbunuh. Begitu juga yang lain semuanya. Mesti ada dua sisi. Sakit itu buruk apa baik? Wah, buruk, sakit, namanya sakit, semua nggak pengen sakit. Iya bagi yang menderita, si penderita sakit. Tapi baik bagi dokter, karena penghasilan dia di situ. Kalau nggak ada orang sakit dia nggak ada penghasilan. Nah, nggak ada apa namanya resep-resep yang dia buat, atau nggak ada yang dia sembuhkan dan seterusnya. Sehingga setiap hal itu mesti ada dua sisi. Bukan murni, pokoknya ini pasti baik, tidak mungkin tidak. Nah, bukan. Maka kita mana patokannya, mana yang kita ambil. Karena semua mesti ada baik dan buruk. Nah, maka patokannya adalah kitabullah. Kalau Allah katakan baik, maka ini baik. Kalau Allah katakan buruk, maka ini buruk. Nyembelih hewan, nyembelih kambing, baik atau buruk? Baik untuk kita, karena kita yang makan. Nah, kalau untuk kambingnya, kan tidak mau kambingnya disembelih. Nah, tapi karena Allah katakan itu baik, sudah kita baik saja. Ya, itu kan itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kita ini tidak tahu. Sehingga nanti ketika dalam perselisihan manusia, apa patokan kita? Patokan kita ikut suku mana? Ikut kebiasaan mana? Tidak. Patokan kita adalah pembuat manusia, pencipta manusia, yaitu Allah. Maka Allah turunkan kitab tuh. Turun kitab. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, begitu. Fa ammal mudawwanatu, adapun kitab yang dibukukan, fa arba'atun, maka ada 4. Sedikit. At-Tauratu, yang pertama kitab Taurat, allati nazalat, yang kitab Taurat itu diturunkan ala Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Surah Al-Maidah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Wa laqad atayna, sungguh telah kami berikan Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun. Allah berikan apa? Al-Furqan, kitab yang membedakan. Sama di antara namanya Taurat juga Al-Furqan, karena dia dengan kitab itu membedakan mana yang betul-betul hak, mana yang betul-betul batil.
wa diya'an dan sebagai cahaya, wa dzikron dan sebagai zikir atau peringatan lil muttaqin untuk orang-orang yang takwa. Surah Anbiya ayat 48. Wa hadhihi Taurat ini qad harrafaha aktsar. Qad harrafaha telah menyelewengkan kitab Taurat tersebut aktsar min katibin. Lebih dari satu orang. Min ruhbanil yahud, dari para rahib-rahibnya. Rahib itu apa? Pendeta-pendetanya Yahudi. Liyukhfu, supaya mereka menyamarkan apa saja fihi yang ada di dalam kitab Taurat minal haq, berupa kebenaran. Jadi kitab Taurat sekarang mana? Kitab Taurat ini kata para ulama qad harrafaha aktsar min katib min ruhbanil yahud. Sudah diselewengkan oleh orang-orang, bahkan pendeta-pendetanya sendiri yang menyelewengkan kitab Taurat tersebut yang asli. Tugas kita hanya kita yakin bahwa Allah menurunkan Taurat tersebut. Sedangkan kalau sekarang kita nemu, oh ini kitab Taurat, kita tidak boleh meyakini 100% wah ini semua dari Allah. Paham ya? Nah, jadi pahami. Jadi sekarang kita yakini Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ya, gitu kita yakini. Sedangkan sekarang kalau kita nemukan mungkin kemana ketemu kitab Taurat, mungkin dimuseumkan, ini asli atau enggak, kita tidak boleh meyakini itu semua dari Allah SWT, karena sudah ada yang diselewengkan oleh para pendeta-pendetanya. Dan itu sudah nas dari Al-Quran. Sudah langsung disebutkan oleh Al-Quran bahwa memang kitab tersebut sudah diselewengkan. Sehingga kita nggak boleh, oh ini dari Allah semua. Nah, tapi kalau Al-Quran, mulai dari baknya Bismillah sampai minal jinnati wan nas, ini satu huruf pun tidak ada yang diragukan. Nah, semua ini minallah. Nah, yakin original. Di mana-mana saja, di seluruh belahan dunia. Kita keliling semua Qurannya sama. Karena memang ya orang Yahudi, mereka punya rencana untuk menyamarkan kebenaran. Falladzi, maka kitab indahum yang ada di sisi mereka, minat Taurah, dari kitab Taurat, as-sahihati, yang benar, yang masih sahih, yang masih murni, huwa ba'duha, hanyalah sebagian, faqat, itu saja. Jadi kitab Taurat yang masih sahih, yang masih benar, hanya sebagian aja, sebagian ada diselewengkan. Waqad athbata, dan sungguh telah menetapkan Allah hadza tahrifa, penyelewengan ini, fi qaulihi, dalam firman Allah, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, ila akhir. Afatatma'una, apakah kalian menginginkan, ay yu'minu, supaya mereka orang Yahudi itu beriman, lakum, kepada kalian, maksudnya kepada Nabi dan para sahabat, kepada Nabi. Kalian kepingin orang Yahudi pengen pengen beriman. Waqad kana, sungguh telah ada, fariqun, segolongan, minhum, dari mereka, yasmauna, mereka mendengar, kalam Allah, firman Allah, maksudnya kitab Taurat. Dan Taurat firman Allah juga. Mereka sudah mendengar. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka menyelewengkan kitab Taurat itu. Ini disebutkan dalam Quran. Pasti kitab Taurat yang ada sekarang itu semua sudah diselewengkan, karena memang nas Al-Quran demikian. Min ba'di ma aqaluhu, mereka menyelewengkan itu setelah mereka memikirkannya. Setelah mereka tahu, wah ini ada kebenaran nih. Nah, kemudian disengaja sama mereka, itu bukan semua sengaja oleh mereka disamarkan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Ini nas dalam Al-Quran bahwa memang kitab Taurat sudah diselewengkan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Minal ladzina, di antara orang-orang hadu yang berbangsa Yahudi, yuharrifuna, mereka menyelewengkan al-kalima, kalimah-kalimah Allah, maksudnya kalimah-kalimah kitab-kitab Taurat, an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Jadi ayatnya dipindah ke sini atau kadang-kadang dihilangkan dan seterusnya. Allah. Jadi apa yang disampaikan dalam kitab Taurat tidak disampaikan kepada mereka, kepada bawahan-bawahan. Sebenarnya padahal aslinya semua kitab itu
menuju kepada satu, tauhidullah, mengesahkan Allah. Jadi untuk pondasi-pondasi yang utama, usul-usulnya semua sama. Allah itu cuma satu, kemudian mengirimkan para nabi, para rasul, ada tentang para malaikat, itu semua rukun-rukunnya semua sama. Hanya nanti kayak syariat-syariat saja yang berbeda. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad lahir, itu sebenarnya yang banyak beriman pertama kali itu ahlul kitab yang masih baik, masih bagus. Karena mereka tahu, oh ini dalam kitab-kitab dulu ini sudah ada ini sebenarnya nih. Nah, ciri-cirinya tepat sekali, namanya ini, bapaknya ini, lahirnya di kota ini, seterusnya semuanya. Ciri-cirinya dinaungi oleh awan, segala macam. Nanti dia safar ke sini itu semua disebutkan dengan mendetail. Ya, sukunya, segala macam. Sehingga mereka, wah ini kalau memang mereka yakin dengan apa yang di kitab, maka langsung iman. Tetapi ada orang yang tidak suka. Mereka iri kok nabi terakhir itu tidak lahir dari golongan mereka. Jadi kalau diurut, Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, dari Ismail. Sedangkan Nabi Ismail itu punya saudara namanya Nabi Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak ya, punya istri dua, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Nah, Siti Hajar menurunkan siapa? Nabi Ismail. Siti Hajar menurunkan Nabi Ismail. Nah, kemudian Siti Sarah menurunkan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu kalau di dalam Al-Quran, fabasyarnahu bigulamin alim. Aku berikan kabar gembira kepada Siti Sarah, gitu, bigulamin alim, dengan anak yang alim, dengan anak yang banyak tahu ilmunya. Sehingga karena pemberian kabar gembira itu dengan kata-kata alim, sehingga keturunan Nabi Ishak itu banyak dari banyak nabi-nabi. Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf. Kemudian seterusnya itu apa namanya, nama lain dari Nabi Yakub itu Israel. Nama laki dari Nabi Yakub adalah Israel. Sehingga setelah Nabi Yakub pun nabi-nabi rata-rata semua dari keturunan Nabi Yakub itu namanya Nabi Bani Israel. Nabinya dari keturunan Yakub. Yakub dari Nabi Ishak, dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ismail itu di dalam Al-Quran tuh fabasyarnahu bighulamin halim, bukan alim. Kalau alim yang banyak ilmunya, tapi kalau halim itu yang lembut, yang kasih sayang kepada umat. Sehingga dari Nabi Ismail tidak ada nabi-nabi, langsung terakhir Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling utama. Sehingga orang Bani Israel, orang Yahudi tidak suka. Wah, ini kok kenapa nabi terakhir tuh nggak dari kita, padahal kita sudah banyak nabi-nabi. Sehingga mereka karena rasa cemburunya, rasa irinya itu, mereka tidak mengakui kenabian bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi apa namanya, akhirnya mereka menyelewengkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, semuanya juga diselewengkan oleh para pendeta-pendetanya, sehingga kemurniannya tidak bisa dipegang 100%. Nah, sekarang yang murni 100% hanyalah Al-Quran. Nah, itu dijamin oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Oke, insyaallah demikian satu dulu kitab Injil, berikutnya Zabur, kitab Taurat, kemudian berikutnya Zabur, Injil, dan seterusnya. Semoga Allah fahamkan kita, Allah tetapkan iman kita sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.